Oke, coba deh kita lupakan sejenak soal ujian dan ranking. Pemerintah Indonesia baru aja merilis sebuah cetak biru yang potensinya bisa mengubah total wajah sekolah kita loh. Ini bukan sekedar penyesuaian kurikulum biasa, tapi ini adalah sebuah visi baru tentang apa artinya jadi seorang siswa di masa depan. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, ini pertanyaan yang penting banget. Apa sih yang sebenarnya bikin sebuah sekolah itu bisa dibilang baik? Apa karena nilai ujian murid-muridnya tinggi semua? Atau karena peringkatnya nomor 1 se-Indonesia? Selama ini, mungkin ya, itu yang jadi patokan kita. Tapi, sebuah dokumen resmi yang baru keluar ini menawarkan jawaban yang jauh lebih dalam dari itu. Dan inilah dia jawabannya, dalam bentuk surat edaran resmi. Tenang dulu, kita nggak perlu baca setiap pasalnya kok. Anggap aja dokumen ini sebagai fondasinya, sebagai akar dari semua perubahan yang akan kita bahas. Intinya cuma satu, menggeser fokus kita dari yang tadinya cuma lihat angka, jadi melihat sesuatu yang lebih fundamental. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari konsep cetak biru sekolah baru itu sendiri. Lalu kita dalami gimana caranya membangun karakter siswa. Setelah itu kita kenalan sama konsep lingkungan sekolah asri. Terus kita cari tahu siapa aja yang punya tanggung jawab bersama. Dan terakhir, kita lihat semua ini akan membawa kita ke masa depan pembelajaran yang seperti apa. Kita masuk ke bagian pertama. Poin yang paling mendasar dari semua ini adalah pergeseran filosofi. Kebijakan ini bilang sekolah itu bukan lagi pabrik yang tugasnya mencetak nilai. Bukan. Sekolah itu ibarat sebuah taman untuk menumbuhkan manusia seutuhnya. Manusia yang punya akar karakter yang kuat. Terus mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus sekarang? Nah, ternyata ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah respons strategis buat tantangan zaman sekarang. Misalnya isu learning loss atau ketertinggalan belajar akibat pandemi. Dan juga kesadaran bahwa di era digital ini, karakter yang kuat itu sama pentingnya kalau bukan lebih penting dari sekedar kecerdasan akademis. Nah, ngomongin soal karakter, gimana dong cara ngebentuknya? Menariknya, kebijakan ini nggak mulai dari teori yang rumit dan jelimit. Justru sebaliknya, dimulainya dari pilar pertama, kebiasaan sehari-hari. Idenya sederhana banget, karakter itu dibentuk dari tindakan-tindakan kecil yang diulang terus-menerus setiap hari. Program intinya bahkan punya nama yang keren, Gerakan 7 Pahlawan. Kenapa pahlawan? Ya mungkin karena idenya adalah setiap siswa bisa jadi pahlawan buat dirinya sendiri. Caranya, dengan menguasai 7 kebiasaan dasar ini. Mulai dari beribadah, cinta tanah air, disiplin, hidup sehat, rajin membaca, berdoa, sampai hal yang sering kita sepelekan, istirahat yang cukup. Ini hal-hal kecil yang membangun fondasi besar. Dan Gerakan 7 Pahlawan ini nggak dibiarin jalan sendirian loh. Ada sistem pendukungnya. Ada doa bersama untuk sisi spiritualnya, ada ekstrakurikuler gratis buat gali bakat, bahkan ada program makan bergizi untuk memastikan fisik mereka juga prima. Semuanya dirancang untuk satu tujuan yang sama, membentuk karakter siswa secara menyeluruh. Tentu saja, karakter yang baik itu nggak bisa tumbuh di sembarang tempat. Nah, ini membawa kita ke pilar kedua dari cetak biru ini, lingkungan sekolahnya itu sendiri. Karena, ya ibarat tanaman, siswa butuh tanah yang subur biar bisa bertumbuh dengan baik. Konsep kuncinya di sini adalah ASRI. Tapi ASRI di sini bukan cuma berarti sejuk dan nyaman ya. Ini adalah singkatan yang menjadi standar baru. Sekolah itu harus aman, sehat, resik atau bersih, dan indah. Ini semacam formula untuk menciptakan ekosistem belajar yang positif. Terus gimana cara mewujudkan ASRI ini dalam praktik? Ya, mulainya dari hal-hal kecil yang dijadiin budaya. Fondasinya adalah perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Contohnya, wajib cuci tangan, makan makanan sehat, olahraga teratur, sampai larangan merokok yang super ketat di area sekolah. Ini bukan lagi cuma poster di dinding, tapi praktek wajib. Dari kebiasaan individu, program ini naik level jadi sistem sekolah. Hal-hal seperti jadwal piket kelas, program daur ulang 3R, dan kebijakan hemat energi sekarang bukan lagi sekedar anjuran, tapi udah jadi bagian dari operasional harian sekolah. Tujuannya satu, menciptakan institusi yang sadar dan peduli lingkungan. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Siapa yang bakal menjalankan ini semua? Apa ini murni tugas guru dan kepala sekolah aja? Dokumen ini menjawab dengan sangat tegas, bukan. Jadi, keberhasilan visi ini ternyata ditopang oleh 4 pilar yang sama kuatnya. Ada pemerintah yang membuat aturan, ada guru yang mengeksekusi di kelas, ada siswa yang harus berpartisipasi aktif, dan yang sering terlupakan, ada orang tua yang melanjutkan pendidikan di rumah. Semuanya punya peran yang setara pentingnya. Surat edaran ini bahkan secara eksplisit menyorot peran orang tua. Kenapa? Karena pendidikan karakter itu nggak bisa berhenti di gerbang sekolah. Harus ada jembatan yang kuat antara apa yang diajarkan di kelas
dan apa yang diterapkan di rumah. Tanpa kesinambungan ini, ya programnya nggak akan efektif. Dan perlu kita catat baik-baik ya, ini semua bukan cuma saran atau himbauan. Ini adalah arahan yang datangnya langsung dari pucuk pimpinan tertinggi di bidang pendidikan. Ini buktinya. Dokumen ini ditandatangani secara resmi oleh Menteri Pendidikan, dan suratnya sudah disebar ke seluruh kepala dinas pendidikan di Indonesia. Ini menunjukkan skala nasional dan keseriusan dari pemerintah. Singkatnya, ini adalah sebuah mandat, bukan lagi sekedar pilihan. Oke, setelah kita bedah semua detailnya, yuk kita mundur sejenak dan lihat gambaran besarnya. Apa sih sebetulnya arti dari cetak biru baru ini untuk masa depan pembelajaran di Indonesia? Pada intinya, visi pendidikan modern ini berdiri di atas dua pilar yang saling menopang. Yang pertama adalah pengembangan karakter siswa dari dalam, yang kedua adalah penciptaan lingkungan sekolah yang sehat dari luar. Satu pilar tidak akan berhasil tanpa pilar yang lainnya. Jadi tujuan akhirnya adalah sebuah pergeseran yang fundamental. Bukan lagi cuma mencetak siswa yang cerdas secara akademis, tapi membentuk warga negara masa depan yang utuh, cerdas, sekaligus bertanggung jawab, sehat, dan peduli pada lingkungannya. Saya akan tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Coba bayangkan, jika visi ini benar-benar terwujud di setiap sudut negeri, generasi seperti apa yang akan memimpin Indonesia di masa depan? Inilah pertaruhan dari cetak biru pendidikan kita yang baru ini.